Ada satu momen dalam hidup manusia, ketika segala sesuatu terasa berjalan seperti biasa, sampai tiba-tiba sebuah kegelisahan kecil muncul dari dalam dada. Sebuah suara pelan yang bertanya, apakah hidup ini hanya seperti ini saja? Apa makna di balik semua yang kulakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwa manusia sedang memanggil dirinya sendiri. Dan panggilan itulah yang sejak ribuan tahun lalu melahirkan sebuah disiplin yang kita sebut filsafat. Filsafat tidak lahir dari buku, tidak lahir dari gelar akademik, tidak lahir dari universitas. Filsafat lahir dari manusia, dari rasa ingin tahu, dari kebingungan, dari rasa sakit, dari penderitaan, dari keheranan, dan dari kerinduan untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rutinitas hidup. Di balik semua kebijaksanaan yang pernah tercatat, selalu ada satu manusia yang duduk sendirian di suatu tempat, memandang langit, memegang kepalanya dan bertanya dalam hati, sebenarnya, apa yang sedang terjadi di dunia ini? Pertanyaan itu sederhana, tetapi membawa manusia pada perjalanan intelektual yang tidak pernah berakhir. Salah satu manusia yang paling berani mempertanyakan hidup adalah seorang filsuf tua yang berjalan tanpa alas kaki di kota Athena, Socrates. Ia mengajari satu hal yang menjadi dasar seluruh filsafat, kesadaran akan ketidaktahuan. Dengan kata-katanya yang terkenal, aku hanya tahu bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Bagi banyak orang ini terdengar seperti kelemahan, tetapi bagi Socrates ini adalah kekuatan. Karena hanya orang yang menyadari ketidaktahuannya yang akan terus mencari kebenaran. Filsafat tidak dimulai dari kepintaran. Filsafat dimulai dari kerendahan hati. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar bahwa ia bisa salah. Satu-satunya makhluk yang tidak hanya hidup, tetapi juga memikirkan kehidupan. Karena itulah filsafat lahir. Ketika manusia menatap langit malam yang penuh bintang, ia bertanya, dari mana aku berasal? Mengapa aku ada? Kemana aku pergi setelah mati? Ketika manusia melihat ketidakadilan, ia bertanya, apa itu kebaikan? Apa itu keadilan? Apa itu kebebasan? Ketika manusia melihat dirinya sendiri, ia akan bertanya, siapakah aku? Mengapa aku merasakan hal-hal yang tidak kupahami? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah fondasi seluruh peradaban, dan jawabannya tidak selalu mudah. Untuk memahami dunia, para filsuf membangun 5 cabang besar. Pertama, metafisika. Kajian tentang kenyataan terdalam. Metafisika bertanya, apa itu realitas? Apakah semua yang kita lihat benar-benar ada? Apakah ada sesuatu di balik dunia fisik? Inilah cabang yang mempersoalkan eksistensi, hakikat, jiwa, waktu, ruang, dan Tuhan. Yang kedua, epistemologi. Kajian tentang pengetahuan. Epistemologi bertanya, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Apa yang bisa dipercaya? Apakah indera kita menipu? Epistemologi melindungi manusia dari kebohongan, manipulasi, dan asumsi kosong. Yang ketiga, etika. Kajian tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Etika bertanya, apa itu kebaikan? Apa tindakan yang benar? Bagaimana kita menjadi manusia yang bermoral? Tanpa etika, kebebasan berubah menjadi kekacauan. Yang keempat, estetika. Kajian tentang keindahan. Estetika bertanya, mengapa seni membuat kita tersentuh? Apa hubungan antara keindahan dan kesempurnaan? Keindahan tidak hanya memanjakan mata, ia membentuk jiwa. Yang kelima, logika. Kajian tentang cara berpikir yang benar. Logika bertanya,
Bagaimana cara membuat argumen yang sahih? Bagaimana menghindari kesalahan berpikir? Jika metafisika adalah jantung dari filsafat, maka logika adalah kerangkanya. Semua cabang ini bersatu membangun satu hal, kemampuan manusia untuk berpikir dengan jernih. Dunia hari ini berjalan lebih cepat daripada dunia Sokrates, lebih sibuk, lebih bising, dan lebih penuh tuntutan. Namun, ada satu hal yang justru hilang, kemampuan untuk duduk diam dan berpikir. Kita punya teknologi, kita punya hiburan, musik, pekerjaan, dan media sosial yang tidak pernah berhenti. Namun, kita jarang mendengar suara batin kita sendiri. Di tengah semua itu, manusia modern hidup dengan kecemasan yang sama seperti ribuan tahun lalu. Apakah semua ini berarti? Apakah aku menjalani hidup yang benar? Apakah aku hanya mengikuti arus? Tanpa kita sadari, kita dipenuhi keresahan yang tidak kita pahami. Dan keresahan itu adalah pintu masuk filsafat. Filsafat tidak bekerja seperti ilmu eksakta. Ia tidak memberikan jawaban yang instan. Filsafat bekerja dengan 3 cara yang sangat halus. Pertama, melambatkan diri atau kontemplasio. Filsafat mengajari manusia untuk berhenti sejenak, untuk melihat hidup seperti melihat lukisan besar, untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Di dunia yang serba cepat, kemampuan melambat adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan metafisik. Filsafat mengajak kita bertanya tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat, hakikat diri, tujuan hidup, makna penderitaan, nilai moral, kepastian pengetahuan, dan yang lain-lain. Dengan bertanya, pikiran manusia menjadi hidup. Yang ketiga, meragukan hal-hal yang semula diterima begitu saja. Keraguan bukanlah ancaman. Keraguan adalah cahaya kecil yang membimbing kita menuju kebenaran. Metode ini pernah digunakan Descartes ketika ia berkata, "Aku meragukan segala sesuatu, kecuali satu hal, aku sedang berpikir." Dari pikiran itu ia menulis, "Cogito ergo sum." Aku berpikir, maka aku ada. Keraguan membuka jalan untuk pengetahuan yang kokoh. Bayangkan pikiranmu seperti rumah tua yang diwariskan sejak kecil. Kamu tinggal di dalamnya tanpa pernah melihat struktur aslinya. Beberapa atapnya bocor, beberapa kamarnya gelap, pondasinya pun tidak kamu ketahui. Filsafat tidak datang untuk merobohkan rumah itu. Filsafat hanya menyalakan lampu, agar kamu bisa melihat mana yang harus diperbaiki. Banyak orang berkata, filsafat tidak bisa membuatmu kaya. Filsafat tidak bisa memberimu pekerjaan. Filsafat hanyalah teori. Mereka benar dalam satu hal. Filsafat mungkin tidak membuat kita kaya. Tetapi, filsafat membuat hidup kita lebih berarti. Dan itu jauh lebih penting dan berharga. Filsafat dibutuhkan karena pertama, ia membentuk karakter manusia. Filsafat melatih kejujuran batin, mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Yang kedua, ia melindungi kita dari manipulasi. Manusia tanpa filsafat mudah diprovokasi, mudah percaya hal-hal yang palsu, dan mudah dibentuk oleh opini. Ketiga, ia memberi arah ketika hidup terasa kosong. Filsafat tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tetapi ia memberi manusia kekuatan untuk menemukan makna bahkan di tengah penderitaan. Seperti kata Viktor Frankl, manusia bisa bertahan terhadap penderitaan apapun selama ia menemukan makna di dalamnya. Pada akhirnya, filsafat bukan sekedar ilmu. Filsafat adalah perjalanan untuk mengenal diri. Setiap pertanyaan adalah langkah. Setiap keraguan adalah cahaya, dan setiap pencarian adalah bentuk keberanian. Kebenaran mungkin tidak datang dalam sehari,
Tetapi setiap orang yang berani berpikir sedang menyusuri jalan yang sama dengan para filsuf besar. Dan di ujung perjalanan itu, kamu akan menemukan satu hal, bahwa filsafat tidak hanya menjawab pertanyaan tentang dunia, tetapi juga pertanyaan tentang dirimu sendiri. Dan ketika kamu berani bertanya, berani mencari, berani jujur pada batinmu, maka perjalanan filosofismu baru saja dimulai.